Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan menerima, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Iri hati menjadi masalah terbesar dalam hidup. Orang yang iri hati akan senantiasa cemburu kepada orang-orang lain yang memiliki nasib dianggap lebih baik daripadanya. Iri hati membuat orang menjadi mandul karena dia hanya berhenti pada sakit hati saja. Dia tidak membuka pikirannya untuk melihat lebih jauh. Kenapa orang itu bisa punya sedikit lebih dibandingkan saya? Kenapa anak-anaknya sukses? Bagaimana cara dia mendidik anak-anaknya? Dia tidak melihat itu semua karena tertutup oleh rasa benci, rasa cemburu yang luar biasa. Akhirnya semua itu menjadi hilang. Dia tidak mau melihat bahwa kenapa sih dia bisa seperti ini. Lalu apakah bisa saya sharing dengan dia, bertanya kepadanya bagaimana solusinya, sehingga engkau bisa memiliki sampai sekarang sedikit lebih mampu. Apakah cara hidupmu lebih hemat? Apakah cara mendidik anak-anakmu dengan cara-cara tertentu selama ini saya tidak pernah buat untuk keluarga saya? Itu semua memantarkan kita pada rahmat kesuksesan seperti orang lain. Tapi itu butuh kerendahan hati, keterbukaan pikiran. Orang rendah hati, dia akan melihat dan akan berani bertanya, berani belajar. Sehingga sekurang-kurangnya
dia bisa mencapai kesuksesan seperti orang lain yang dia lihat itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada pagi yang istimewa ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga hanya berhenti pada iri hati, pada cemburu? Mereka ini komplain bukan karena tidak sepakat. Sudah sepakat dari awal bahwa dia akan menerima sesuatu yang pantas. Dan mereka mau. Tetapi lalu karena orang ini bayar sama kepada orang yang kerja kemudian dengan yang mereka kerja pertama, maka mereka cemburu. Padahal mereka tidak punya hak. Karena sudah disepakati dari awal. Demikiannya seringkali seperti itu kan dalam hidup konkret. Kita sepakat misalnya begitu, memberi pinjaman misalnya. Oh nanti bulan depan atau setelah panen nanti saya akan kembalikan. Itu saat sepakat di awal. Tapi bisa saja setelah panen mereka lupa. Alasannya panen gagal segala macam. Tapi itu sebenarnya di luar kesepakatan. Maka seringkali kita memberi pinjaman, begitu mau menagih, kita seperti kita yang punya utang. Berat sekali. Maka hitung baik-baik, kalau memang kita rasa akan berat, sebaiknya dari awal tidak usah. Akan menyulitkan diri sendiri. Itu kenyataan. Apa yang disepakati belum tentu berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Ada banyak hal yang akan menjadi hambatan. Itu kenyataan dunia. Maka mari bijak-bijaklah dalam hidup di dunia ini. Tuhan memberkati kita.